Shalom, perkenalkan nama saya Hermini Rizka Rusisi, NIRIM 10 2020 7896 dari kelas B Pendidikan Agama Kristen. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah kurikulum Pendidikan Agama Kristen. Dalam video kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, hakikat kurikulum. Yang kedua, komponen-komponen kurikulum. Dan yang ketiga, jenis pengembangan kurikulum. Saya mulai dari materi yang pertama, yaitu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum merupakan wujud atau inti dari persoalan pendidikan. Misalnya, jika di lembaga pendidikan atau di sebuah sekolah, pelaksanaan kurikulum ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, maka dapat juga dipastikan bahwa perkembangan pendidikan di sekolah tersebut baik pula. Dengan adanya kurikulum, dapat mempermudah antara pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian, materi yang kedua yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum yaitu unsur-unsur atau sistem dalam sebuah kurikulum yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun komponen kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Adalah maksud atau sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Tentu saja bahwa dalam sebuah kurikulum ada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu materi atau isi yang biasa disebut sebagai bahan ajar. Nah, bahan ajar disusun atas beberapa topik atau bahan diskusi tertentu. Topik ini disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, termasuk psikologis dari peserta didik. Yang ketiga yaitu proses, yaitu berbicara tentang langkah-langkah atau susunan dari isi materi. Karena materi yang disampaikan pada peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam proses ini, ada strategi yang tepat agar materi dapat disampaikan dengan baik, dapat disampaikan dengan lancar kepada peserta didik. Dalam proses ini, ada langkah-langkah yang harus dilalui agar materi yang disampaikan dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Peserta didik tidak hanya mengerti, tapi mereka dapat memahaminya dengan baik. Yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi yang ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah disampaikan. Evaluasi ini untuk menilai ketercapaian dari tujuan kurikulum. Terus materi yang ketiga yaitu jenis pengembangan kurikulum. Ada 4 jenis pengembangan kurikulum. Yang pertama, separated subject kurikulum atau biasa disebut sebagai kurikulum yang menyangkut tentang mata pelajaran. Yang kedua, yaitu correlated kurikulum. Biasa disebut sebagai kurikulum yang berkolerasi, yaitu hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Yang ketiga, integrated kurikulum, yaitu kurikulum terpadu. Dan yang terakhir, core kurikulum, atau biasa disebut sebagai inti kurikulum, yaitu kurikulum yang memberikan pelajaran yang umum. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Shalom dan terima kasih.